Hai semuanya, kali ini aku mau kasih tahu ke kalian mengenai LED laptop yang banyak banget dijual di toko-toko online. Dan ini aku barusan beli satu ya, beli dua. Nah, rencananya ini LED COB ini memang udah tahu kalau lampu LED sekecil ini dia gak bakalan bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Paling dia bisa hidup selama kurang lebih 10 menit lah. Kalau paling lama 10 menit atau mungkin cuma 5 menit, karena pada dasarnya lampu sebesar ini tuh konsumsi dayanya cukup besar, sedangkan untuk eh, alat ini, untuk lampu ini mempunyai bodi yang sangat kecil. Jadi sudah bisa dipastikan kalau baterainya ini sangat kecil dan tidak sanggup untuk digunakan sebagai senter yang beroperasi dalam waktu yang cukup lama. LED COB ini saya beli dengan harga 25.000 ya. Dan ada juga di tempat lain harganya 16.000. Dan nggak tahu ini sebenarnya harganya ini sudah mutlak atau gimana, tapi yang jelas LED COB ini murah banget dijual ya. Dan ini cukup worth it lah kalau kita beli di harga yang tersebut dengan barang dengan kualitasnya. Ini dapat digunakan mungkin selama 5 menit untuk kebutuhan urgensi yang tidak terlalu lama, dan ini juga menggunakan magnet. Nah, kalau bahannya ini terbuat dari plastik ya. Ini plastik, dan ini mungkin aluminium yang sudah dicampur plastik. Soalnya ini nggak berat dan ini juga plastik. Sini ada magnetnya. Di sini juga dilengkapi dengan port charger yang udah menggunakan USB jenis C. Nah, senter ini setelah saya uji coba ternyata dia hanya bertahan dalam waktu 8 menit saja ya. Udah di full charge, dia hanya bertahan selama 8 menit untuk menyala terang, dan dia akan menyala redup selama kurang lebih sampai 30 menit ke depan. Jadi daya tahannya ini adalah nyala terang, yaitu adalah sekitar 8 menit sampai 10 menit. Kemudian dia akan menyala meredup 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 sampai waktu 30 menit. Jadi nggak tahan lama ini senter. Ada orang bilang katanya, oh senter ini terang banget. Oh senter ini lebih terang dan bahkan bisa menyamai lampu LED biasa. Ya betul sekali, senter ini bisa menyamai lampu LED biasa, namun sumber dayanya terbatas. Dia hanya bisa terang selama 5 menit atau 10 menit. Tergantung dengan eh, nilai nilai efisiensi dari baterai tersebut. Setiap senternya punya efisiensi baterai yang berbeda-beda. Nah, ini saya mau modifikasi gimana caranya agar senter ini bisa bertahan lebih lama. Nah, pada masa pengetesan saya mampu melakukan pengetesan sampai 30 menit ya. Setelah 30 menit senternya benar-benar bukan benar-benar mati, masih hidup namun kecil sekali. Dan saya coba untuk melakukan sebuah eksperimen, yaitu dengan cara mengambil jalur dari sini. Kemudian kita arahkan ke baterai eksternal. Nah, baterai eksternalnya ini nantinya bisa kita custom, mau ditambah, mau banyak atau mau dikit selnya. Jadi saya mau pakai baterai HP aja ya untuk menambah ini, namun bentuknya tetap seperti ini. Kalau di YouTube tuh kan ada tuh dia pakai mesin mesin printer ya untuk membuat bodinya. Nah, tapi kali ini aku nggak akan bikin body-bodyan, tapi kita kasih kabel aja. Dan ini yang udah aku modifikasi. Nah, untuk memodifikasinya kita cukup buka aja bagian ini. Buka bagian ini, kemudian kita sambung kabel ini langsung ke baterainya tanpa harus merusak bagian-bagian yang ada di dalamnya. Kenapa kita nggak rusak tuh bagian yang ada di dalamnya? Karena LED COB ini sayang ya kalau dirusak ya. Kita nggak perlu merusak bagian-bagiannya, cukup kita buka aja, kita congkel dari sini. Ini ada bekas congkelan ini. Tapi sayangnya yang saya beli ini dia itu menggunakan soket terpisah ya teman-teman. Dia nggak bongkar pasang, jadi kalau sekali dibuka dia patah. Ini udah saya lem kembali. Dan ini saya pakai baterai bekas HP merek Peace
yang katanya baterai ini 3000 ya, 3000 atau 2000 ya, 1500 mAh katanya. Ini ada lampunya. Ini saya lubangi dari sini. Dan setelah diuji coba, lampu ini sama ya, sama seperti sebelumnya, tapi punya durasi nyala yang lebih panjang dengan baterai ini. Durasi nyalanya sekitar 15 menit untuk mencapai daya terang maksimal. Daya terang maksimal ya, mode pertama dia mencapai 15 menit dan kemudian dia menyala agak redup sedikit ya, tidak mengurangi kualitas cahayanya, agak redup sedikit, dia dapat bertahan selama 2 jam. Dan ini sudah saya nyalakan selama 2 jam dan dia masih terang-terang aja. Dia masih terang. Ini udah dinyalain lebih dari 2 jam ya. Dan ini baterainya. Jadi kalau mau tambah baterai lagi bisa kita tambahin lapis-lapis baterai. Semakin banyak sel baterainya semakin lama dia nyalanya. Tapi punya kekurangan juga, kalau baterainya ditambah semakin lama, kita akan semakin lama mengisi dayanya karena chip di dalam ini hanya mampu mengalirkan listrik sebesar kurang dari 1 ampere. Karena IC chargernya ini cuman kurang dari 1 ampere. Tapi saya punya modul, kalau mau tambah baterai biasanya saya kasih modul yang kayak begini nih. Untuk baterai eksternal bisa dipasang ya. Kalau misalnya saya pasang baterai lebih banyak biar lampunya nyala lebih lama, bisa pakai ini. Jadi kita nggak terlalu bergantung pada IC pengisian yang ada di sini. Kenapa sih kalau kita charger harus menggunakan IC untuk mengisi daya? Sebenarnya itu opsional ya, karena di dalam IC itu terdapat dioda, di mana dioda itu menurunkan potensial dari tegangan listrik power charger yang bisa 2A 1A, kemudian diturunkan sehingga tegangannya bisa turun mengikuti kapasitas baterai, sehingga dia tidak membuat baterai lebih lebih terkejut dengan arus yang besar dan membuat baterai itu lebih awet. Nih, sebenarnya ini IC ini nggak ada apa-apanya sih sebenarnya IC ini. Dia ini cuma ngontrol aja biar baterai yang diisi itu nggak full charge, nggak apa itu namanya, nggak over charge. Karena pada dasarnya baterai-baterai kecil yang ada di sini itu kan nggak punya IC, nggak punya BMS ya, baterai manajemen sistem yang dapat memproteksinya. Jadi dia menggunakan IC ini aja. Nah, IC ini juga bisa dipakai di baterai HP sebenarnya ini. Walaupun di baterai HP ini biasanya sudah ada chip BMS-nya yang untuk mencegah konsleting. Nah, kalau udah dimodifikasi kayak gini, jadi kabel ini nggak boleh banget nih short, karena baterainya nggak ada proteksi. Kalau kabel ini short, itu bisa jadi percikan api. Kabel ini bisa kebakar walaupun baterainya kecil. Dan ini udah saya buktikan, udah saya coba. Ini juga nggak bakalan jatuh kalau dibanting-bantingin ya. Jadi saya pakai alat ini untuk mencari manfaatnya. Memanfaatkan alat barang-barang bekas lah. Ini saya ambil dari bekas, gak bayar, dan ini saya beli cuman 25.000 aja. Jadi kalau yang ini kemarin saya beli cuman 3.000 ya. Berhubung saya beli banyak ini, jadi harganya lebih murah. Saya bayar 50 untuk dapat beberapa ya. Ada beberapa ini. Saya selalu sedia ini untuk mencharger baterai-baterai lithium bekas. Jadi makanya saya koleksi baterai bekas banyak-banyak. Nah, buat teman-teman yang mau buat kayak gini gampang, nggak perlu solder ya. Ini kita sambung langsung ke baterainya. Di baterainya kita ikat, sambung sama kayak nyambung kabel biasa. Kemudian di sini kita lem. Nih, lem. Nih, ini di lem loh, nih. Ini cuma nempel doang, ini nggak disolder, kasih lem. Ini lem bekas motor ya nih. Ini udah nyala lebih dari 1 jam ya. Sekitar 2 jam dia nyala dan masih terang. Kalau pakai baterai aslinya ini udah nggak terang lagi nih. Ini masih terang. Kamera nggak bisa melihat
seberapa titik terangnya ya. Yang bisa melihat itu kalau kita zoom ya, karena ini cahayanya ini pantul. Kalau mata telanjang ini harus sudah agak sedikit redup ini. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya penjelasan mengenai bagaimana cara memodifikasi lampu LED COP. Ini saya juga punya baterai eksternal. Ini udah saya kasih IC charger. Tapi sayangnya baterai ini udah berumur ya, udah berumur lebih dari setahun, udah dipakai terus. Jadi eh untuk healthy-nya ya, kesehatannya udah mulai berkurang. Ini baterai udah nggak digunakan lagi. Jadi kayak gini, saya itu biasanya merangkai-rangkai kayak gini, baterai dirangkai, dikasihin di led biar tahan lama. Jadi masa pakai untuk baterai-baterai seperti ini kalau rutin dipakai tiap hari ternyata nggak lama masa pakainya. Paling setahun efisiensinya udah kurang. Dan ini jarang dipakai. Tapi efisiensinya masih 80% ini karena dulu pernah digunakan di HP ya. Efisiensinya 80%. Dan jujur aja beban lampu LED ini berat banget. Eh, Setelah saya ukur pakai multitester, saat dia nyala itu tegangannya drop dari 4 volt ya, baterai penuh 4,2, dia drop ke 37. Dan ini panas. Panasnya ini cukup standar. Tapi saat saya tambah nilai ampere baterai ini, saya pakaiin catu daya dari power supply yang saya set ke 4,2 volt. Kemudian saya setel di berapa ampere ya, sekitar 5 amperan ya. Ini panasnya luar biasa loh. Ini panasnya. Jadi menurut saya nggak bisa kita nambahin baterai ini lebih dari 5.000 ampere karena ini akan rusak ya. Kalau bisa kita kasih resistor aja nih, agar arusnya tidak terlalu short ke lampu ini. Karena kalau dilihat ini titik-titik lampunya ini banyak loh nih. Bebannya banyak nih. Bagaimana kalau masing-masing lampu itu hambatannya itu sekitar 1 ohm doang tuh. Makin lama makin 0 ohm kan hambatannya, jadi dia wajar dia short. Apalagi di dalamnya ini nggak ada heatsink. Oke, mungkin bisa dipahami.